makan ayam cemani mentah-mentah sambil kerasukan. Kepalanya ini dimakan, kemudian darahnya itu seperti diserutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman, kawilujengan miwah karahayon, kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang prasasat hamba nyumili mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga waradin sagung dumadi lestantun raharja. Terima kasih, selamat datang di Kembang Patih, masih bersama saya Arga Balarama. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan suatu kisah kejadian nyata di mana terkait dengan hal budaya dan terdapat nilai tragedi mitos. Maka dari itu, simak terus video kami. Untuk sobat kami yang baru hadir, monggo silahkan di subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti jejak Kembang Patih, semoga amal kebaikan kalian selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini berada di salah satu karesidenan Kedu, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada saat itu hiduplah yang namanya Ki Woro, Nyi Mirah, dan juga anaknya namanya Aji Pamungkas. Nah, dia ini adalah seorang pejuang dan juga istrinya itu sebagai penari, dia cantik jelita, namanya Kenconosari. Nah, suatu ketika keluarga ini berduka. Ki Woro, Nyi Mirah, dan anaknya yang perempuan Kenconosari ini berduka karena Aji Pamungkas dikabarkan gugur di pertempuran saat agresi Perang Belanda kedua. Dan dia tubuhnya hancur terkena mortir dan sudah tidak berbentuk seperti manusia. Dagingnya hancur, tangannya itu terpisah dari raganya, kakinya terpisah, dan kepalanya juga dikisahkan oleh temannya prajurit yang masih hidup, kepalanya itu sempat terlempar sejauh 7 meter. Itu kesaksian dari teman almarhum Aji Pamungkas. Almarhum Aji Pamungkas ini meninggal, dia syahid dalam medan perjuangan mempertahankan Dwiwarna, meninggalkan satu anak yang masih berusia 3 bulan dan juga satu istri. Nah, kebetulan istrinya ini juga seorang penari. Dia adalah penari yang berbakat dan usianya menginjak 29 tahun pada saat itu. Nah, Pak Amir ini adalah Pak Amir atau julukannya ini Ki Woro. Nah, namanya Pak Amir tapi sebutannya ini Ki Woro atau orang yang mengabarkan. Nah, Ki Woro ini adalah seorang juru atau dia yang membidangi, mendukuni alat-alat gamelan saat itu untuk pementasan tari Lengger. Ki Woro ini membidangi ada saron, ada demung, ada gong, kemudian ada topeng-topeng, ada topeng Gondosuli, ada topeng Sontoloyo, ada topeng Kebugiro, dan masih banyak. Kemudian istrinya Nyi Mirah ini adalah dukun untuk penari putri, yaitu Lengger. Jadi sebelum pentas, biasanya Nyi Mirah ini mempersiapkan. Sebelum pentas itu Nyi Mirah mempersiapkan ada godong salam, kemudian ada godong sirih. Nah, sebelum menari pentas, biasanya Lengger ini atau penari putri yang kebetulan adalah
anaknya sendiri yang paling tersohor saat itu, Kenconosari, yang masih cantik jelita, tubuhnya bagus, itu berkat perawatan daripada Nyi Mirah. Jadi Kenconosari ini sebelum dia pentas biasanya itu dirambang menggunakan suruh dari matanya atau soco, julukan orang Jawa. Jadi daun sirih kemudian dikasihkan ke lepek atau lambar ya, dikasih air, kemudian matanya itu dirambang untuk menghilangkan atau untuk membeningkan pandangan daripada mata dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di mata. Selain itu juga Nyi Mirah memberikan perawatan ekstra kepada Kenconosari. Karena dia juga sudah memiliki anak pertama, tentunya perawatan untuk tubuhnya itu juga diperlukan sangat ekstra, termasuk luluran, menggunakan menggunakan rempah-rempah dan juga sari-sari yang lain. Nah, itu digunakan untuk menjaga performa dan juga kecantikan dari Kenconosari. Nah, suatu ketika memasuki bulan Suro, adat daripada leluhur atau kasepuhan dari Lengger ini untuk mendemeskan, didemeske ataupun untuk nyepuh. Jadi gamelan-gamelan, topeng yang berada di dalam sanggar itu, di dalam rumah Nyi Mirah dan juga Ki Woro, itu dikasih sanggar di bagian belakang, kemudian ditutup dengan kelambu merah dari tanggal 1 Suro dan sampai tanggal 10 Suro. Tak lupa sembari disepuh juga diberikan kembang merah, kembang putih, kembang melati, kemudian dupa, kemudian serat-serat kidung Jawa, dan juga ada pusaka-pusaka keris yang biasanya digunakan untuk penari laki-laki itu juga dijamas, kemudian diberikan mantra-mantra kidung Jawa, dan oleh Ki Woro diletakkan di tempat yang tertutup dan juga gelap gulita. Nah, baru 2 hari disepuh, tiba-tiba sore hari itu ada tamu, yaitu Pak Bambang. Dia ini salah satu juragan dari dusun sebelah tempat Ki Woro tinggal. Jaraknya yaitu 2 km, dan kalau berjalan kaki ini hampir 1 jam karena melewati hutan, kemudian harus menyeberang di sungai untuk mencapai sebuah dusun yang ditinggali oleh Pak Bambang. Kebetulan Pak Bambang ini hadir atau rawuh ke rumah Ki Woro bersama 4 orang dari dusun tersebut, dusun Manggalayu. Nah, di situ Pak Bambang dipersilahkan dan mengutarakan keinginan daripada dusun Manggalayu tersebut. Pak Bambang ini memohon kepada Ki Woro, Ki, dusun Manggalayu tanggal 7 ada upacara resik punden atau menghormati punden-punden dusun itu di Manggalayu. Jadi hasil musyawarah dan menuju mufakat bahwa tanggal 7 atau malam Jumat akan diadakan pentas seni, yaitu tarian Lengger. Dilanjutkan malam Minggu ada namanya wayang kulit, Ringgit Purwo. Nah, maka dari itu saya mewakili masyarakat Manggalayu ingin Pak Woro ini hadir bersama Nyi Mirah dan juga Kenconosari untuk bisa pentas menghibur warga Manggalayu sekalian upacara untuk menghormati punden. Lah di situ Ki Woro ini sempat bingung dan cemas. Akhirnya dia pun memberanikan diri mengutarakan, "Nggih ngapunten Pak Bambang, menika sedaya tasih dipun sepuh ngurmati wulan Suro, saged medal sepuhan niku tanggal 11. Pripun nek tanggal 11 mawon, ampun sakderenge tanggal 12." Menanggapi hal demikian, Pak Bambang ini juga bingung. Dia akhirnya terus membujuk Ki Woro ini, "Nyun sewu Ki, niki sampun dados kesepakatan, sudah menjadi kesepakatan warga dusun. Saya malu kalau pulang ke dusun tanpa membawa kabar baik." Di sela-sela Ki Woro dan Pak Bambang ini berbicara, tiba-tiba Nyi Mirah ini memberanikan diri. "Ya sudah Pak Bambang, tidak apa-apa.
Karena bagaimana lagi, sudah terjadi mufakat di desa Manggalayu dan harus kita tampil di situ. Rombongan Lengger harus tampil di Manggalayu malam Jumat. Saya tidak berjanji, tetapi saya memberanikan diri. Saya Kenconosari dipastikan bisa, tetapi kami juga mohon Pak Bambang, karena ini bulan-bulan yang sakral, bayaran mohonlah ditambah. Pak Bambang pun mengiyakan, ya sudah, bayarannya nanti tak tambah 2 kali lipat, ditambah nanti ongkos untuk perjalanan, untuk konsumsi, untuk makan teman-teman kru di jalan. Anggotanya berapa nanti tinggal bilang ke saya, kebetulan saya juga kepala panitia, ungkap Pak Bambang. Nah, di saat Nyai Nyimirah ini sudah memberikan keputusan, Ki Woro ini bingung. Dia bertanya kepada Nyimirah, aduh Nyi, leluhur-leluhur kita itu kan berpesan jangan pokoknya. Nah, tapi Nyimirah itu meyakinkan suaminya, ya wis to Pak, ora apa-apa, wis to, yakin wae, priye maneh Gusti ingkang murbeng dumadi iku luwih pirsa. Menanggapi istrinya seperti itu, akhirnya Ki Woro pun mengiyakan permintaan dari Pak Bambang. Ya sudah Pak Bambang, besok kami serombongan bersepuluh termasuk Kenconosari juga akan ikut. Nanti anak Kenconosari akan saya titipkan ke Dayang Rimbi, biar Rimbi yang jaga di rumah, menjaga anaknya Kenconosari. Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan Pak Bambang memberikan uang DP. Ya sudah Pak, ini saya DP dulu 30%, atau sekitar 5.700 rupiah. Nggih Pak Bambang, terima kasih. Nah, singkat cerita, sebelum tanggal 7, tanggal 6 ini Ki Woro berdiskusi kepada para penari dan pengerawitnya. Di situ kebetulan ada 7 orang, jadi besok kita akan berangkat bersepuluh, yaitu Ki Woro, Nyimirah, kemudian Kenconosari sebagai penari Lengger tunggalnya, dan 7 yang lain adalah, yang 2 ini adalah penari laki-laki dan yang 5 dia yang mengiringi dengan gamelan. Nah, pada malam itu, hari Rabu malam, Ki Woro ini ngomong kepada Pak Toyo, Pak Toyo, tolong malam ini gamelan dan juga topeng dikemas semuanya di dalam peti, karena besok kita akan berangkat sore selepas asar, agar sampai ke dusun Manggalayu tidak terlalu malam. Nah, akhirnya Pak Toyo pun malam itu selepas isya sendirian meninggalkan ruang tengah menuju ke belakang sanggar. Di situ kan ada tempat untuk nyepuh gamelan dan juga topeng. Nah, kemudian Pak Toyo ini membuka peti. Nah, saat membuka peti tiba-tiba ada suara gong berbunyi 1 kali. Gong. Nah, di sini Pak Toyo ini sentak kaget. Pak Toyo kaget dan dia tidak bisa berucap, bahkan tidak bisa bergerak. Tetapi dia akhirnya menguatkan hatinya, dia menguatkan niatnya. Dia mengangkat dari demung, kemudian gendar dia masukkan ke peti satu persatu dengan perlahan-lahan. Kemudian ada ubur rampe berupa daun, kemudian air, keris. Ia pun tutup satu persatu dengan menggunakan doa-doa khusus dan juga dengan menggunakan ritual-ritual secara Jawa yang alami, dan juga dengan memperlakukan keris-keris tersebut sebagai pusaka dengan penuh tata krama. Saat gong dimasukkan, kemudian salah satu topeng, yaitu topeng Kebogiro ini, tiba-tiba berdiri. Yang tadinya tengkurap, kemudian topeng itu berdiri. Seret. Saat berdiri, topeng itu menatap tepat di muka Pak Toyo. Di situ Pak Toyo karena sudah terbiasa mengalami hal seperti itu, dia hanya bilang, "Turwo." Kemudian topeng itu kembali tertidur. Nah, di sini Pak Toyo merasakan seperti ada bisikan gaib di belakangnya. Seperti ada suara seorang laki-laki. Mbok ojo ditentang to lele. Mbok yo manut karo kodrat wae. Mbok yo ojo mbalilo melas anak putumu. Nah, di situ Pak Toyo ini menggigil. Dia ini jelas diperingatkan oleh salah satu kasepuhan yang sudah tidak ada, atau dia ini diingatkan oleh nenek moyangnya. Di situ muka Pak Toyo ini pucat pasi.
entah harus bagaimana lagi. Tetapi dalam keraguan itu, dalam kebimbangan hatinya, Pak Toyo ini perlahan-lahan mengemas topeng itu ke peti hingga semua terkumpul. Di situ kemudian Pak Toyo menghampiri kepada Ki Woro. Ki, tadi saya mendengar suara seperti ini. Jangan ditentang, kasihan anak cucu. Di situ Ki Woro sontak menangis lirih. Tiba-tiba dia berlinangan air matanya, membasahi pipinya yang sudah keriput menua. Ki Woro pun langsung menuju ke kamar, menuju ke ranjang Nyi Mirah yang sudah tertidur. Dia membangunkan Nyi Mirah. Nyi, apa kita yakin tanggal 7 kita akan menari, kita akan pentas lengger di Manggalayu? Atau kita gagalkan saja? Nyi Mirah saat itu tetap kekeh. Tidak, Pak. Sudah di DP, sudah dijanjikan, akad sudah jadi, tidak mungkin kita mengkhianati akad, sudah laksanakan saja. Dengan terpaksa, Ki Woro pun akhirnya menuruti apa kata Nyi Mirah. Nah, saat Ki Woro ini akan tidur, tiba-tiba Kencono Sari ini mengetuk pintu kamar Ki Woro. Pak. Nah, Ki Woro ini kemudian membukakan pintu. Ono opo yu? Ono opo nduk? Pripun Kencono Sari? Saya barusan bermimpi dipeluk oleh Mas Aji Pamungkas, suami saya. Tetapi tangannya hanya satu, yang kiri. Dan juga tempurung sebelah kirinya itu sudah retak. Dia memeluk saya sambil bilang, hati-hati nduk, jaga anakmu baik-baik, jaga anakmu baik-baik. Lah sontak di situ Ki Woro ini tambah gusar hatinya. Udah nduk, sudah malam, kamu sebaiknya tidur, besok harus pentas. Bapak dan ibu juga mau tidur. Nah, akhirnya malam itu pun dilalui dengan penuh tanda tanya, yang sangat dalam di hati Ki Woro dan juga Kencono Sari. Nah, keesokan harinya sajen pun sudah lengkap, ada pisang, kemudian ada kopi hitam putih, ada dingo bengle, ada tali wenang, dan juga ada kendi yang berisi mata air. Di desa tempat Ki Woro itu akan melaksanakan pentas nantinya, itu air sudah terpenuhi, kemudian juga kembang juga sudah ada, menyan, dupa, dan segalanya, ubo rampe, dan termasuk ada juga kitab kidung-kidung yang ditulis sendiri oleh Ki Woro untuk mengusir roh-roh jahat yang nantinya mengganggu saat mereka akan menari. Ditambah juga ada ayam cemani 2 ekor, tuh hitam semua, asli dari ayam Jawa. Singkat cerita, rombongan pun sudah bersiap. Nah, Ki Woro menggunakan surjan, kemudian Nyi Mirah juga sudah menggunakan beskap. Nyi Mirah ini menggunakan seperti pakaian-pakaian wanita Jawa pada umumnya, dan juga Kencono Sari juga sudah didandani sedemikian rupa sehingga sangat cantik dan jelita. 10 orang ini atau satu rombongan Ki Woro ini berjalan selepas asar. Kebetulan saat itu mendung, sangat gulita. Baru 1/4 jalan atau sekitar 500 meter meninggalkan desa tempat Ki Woro tinggal. Di situ sudah ada yang mengitari mereka di langit itu, yaitu ada burung gagak hitam atau bahasa Jawanya itu gaok. Dia gaok ini meronta-ronta terus, gaok, 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 gaok. Nah, di situ Ki Woro sebenarnya sudah tidak enak hati, tetapi dia hanya diam dan melanjutkan perjalanannya. Saat akan menyeberangi sungai, tiba-tiba rombongan paling belakang yang mengangkat peti ini tersandung. Dan saat tersandung, dia ini otomatis terjebur ke sungai, biur. Di situ dia kaget. Namanya ini Lisen. Lisen ini kaget. Dia melihat ular, tetapi badannya itu manusia, memegang 2 konde. Ular berbentuk manusia memegangi konde, dan wajahnya itu wanita, rambutnya itu sangat berantakan.
menggunakan baju itu hitam semua, ularnya pun hitam semua. Dia hanya memandangi Li Xin seperti ini. Dan saat itu Li Xin pun tidak berani untuk berkata-kata. Tetapi 9 orang yang lain itu tidak melihat kalau di situ ada ular bertubuh manusia. Hanya Li Xin sendiri yang melihat. Seketika itu Li Xin diselamatkan oleh rombongan dan mereka pun berjalan dengan santai dan akhirnya sampailah ke tujuan, yaitu Dusun Manggalayu. Di sana Pak Bambang sudah menyambut. Dipersilahkanlah mereka untuk beristirahat sejenak di rumah tempat Pak Bambang. Saat beristirahat, Kencono Sari ini tiba-tiba merasakan perutnya agak sangat sakit, perih. Nah, dia akhirnya izin ke belakang untuk buang air kecil. Nah, saat izin ke belakang, tiba-tiba saat dia akan melewati ruang belakang kemudian menuju ke toilet, Kencana Wungu ini sempat menoleh. Dan di saat menoleh, betapa terkejutnya dia. Di sana itu suaminya melambai-lambai dengan tangan kiri, karena tangan kanannya ini sudah hancur lebur. Masih menggunakan pakaian tentara, melambai-lambai seperti ini. Sontak di situ Kencono Sari ini nangis. Saat dia nangis, dia ini berteriak, "Mas!" Nah, di situ Nyimirah langsung menghampiri Kencono Sari. "Ono opo Cahayu? Ono opo?" "Saya melihat Mas Aji, dan saya juga teringat anak saya di rumah." "Udah, Nduk, anak kamu di rumah sudah aman, sudah ada yang menjaga. Ikhlaskan suamimu, kamu besok juga akan mendapatkan pengganti yang lebih baik." Di situ Kencono Sari hanya diam saja dan akhirnya dia buang air kecil. Setelah itu Kencono Sari bergabung dengan teman-temannya yang lain. Nah, malam pun menyambut mereka. Kebetulan cuaca saat itu sangat sangat kondisional, sangat kondusif, dan juga bulan pun juga sangat terang, bintang-bintang. Warga desa itu pun akhirnya kumpul dan obor-obor mereka ini mengitari tempat pertunjukan Lengger akan dimulai. Tua, muda, ibu-ibu, anak-anak, nah mereka berkumpul menjadi satu. Di situ Pak Bambang memberikan sambutannya, berterima kasih kepada rombongan Kiworo, Nyimirah dan juga yang lain karena sudah mau datang pentas pada tanggal 7 Suro, menghormati pepunden-pepunden dari Dusun Manggalayu tersebut. Nah, singkat cerita, gong pertama pun dibunyikan. Gong artinya bahwa pertunjukan dimulai. Di situ Kencono Sari mulai dengan menari. Dia menari dengan sangat lembut, gemulai, menari dengan penuh penjiwaan, karena memang Kencono Sari ini terkenal sangat santun dan dia tariannya juga sangat luar biasa sebagai seorang lengger yang profesional di kala itu. Nah, di situ kemudian 1 jam 2 jam pertunjukan sangat asik. Kemudian topeng pun, yang pertama topeng Sontoloyo itu mulai dikeluarkan oleh Kiworo. Jadi topeng itu dibungkus menggunakan jarit. Nah, jarit itu jarit Sidomukti dibuka dan topeng Sontoloyo. Kemudian topeng ini disebul atau ditiup oleh Kiworo. Buh! Nah, kemudian dipakailah oleh salah satu penari laki-laki. Nah, di situ pertunjukan pun sangat luar biasa dan sangat menghibur. Gamelan-gamelan pun tong teng tong pleng klung 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 teng 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 klung 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 teng toret teret klung 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 gong. Nah, waktu gong itu tiba-tiba waktu pas gong yang kedua, saat topeng Sontoloyo ini mulai menari dengan Kencono Sari, menari dengan sangat luar biasa saat gong kleng 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 gong. Nah, di situ 4 pemuda desa tersebut secara tiba-tiba itu langsung berjalan merangkak dan ikut berjoget-joget menari. Dan ini hal yang lumrah dalam Lengger karena dia merasakan merasakan fenomena atau estetis daripada Lengger ini secara hal-hal yang tidak bisa terlihat, yang artinya di situ dia ini mengalami kerasukan secara gaib. Tetapi itu hal yang wajar. Setelah tarian Sontoloyo selesai,
kemudian Ki Woro ini menyadarkan dengan menyipratkan air kendi atau air tok dari dusun Manggalayu asli itu, dicipratkan menggunakan janur kuning atau dicipratkan kepada empat pemuda tadi, piok, piok, piok. Nah, ketika mereka sadar, setelah beristirahat sejenak, sajen-sajen yang berada di meja itu kemudian Ki Woro mengambil kopi pahit, salah satu kopi pahit di teko dia ambil, kemudian dia memanggil Kencono Sari, "Nduk, Rene." Ki Woro memberikan kopi itu. Maksud dari Ki Woro adalah untuk menjaga daripada tubuh Kencono Sari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kerasukan ataupun apa, karena itu sangat mengerikan ketika lengger utama Kencono Sari sampai terkena kerasukan. Dilanjutkan, yaitu akhirnya topeng Kebo Giro ini muncul. Topeng yang sangat angker, memiliki tanduk seperti Kebo Kenongo. Nah, saat itu penari kedua pun langsung menggunakan topeng Kebo Giro lintas untuk menari ngibing ya dengan lengger Kencono Sari. Di situ suasana tambah ramai. Malam tambah ramai. Pemuda-pemudi di situ pada bertepuk tangan, pada bersiul. Mereka sangat berbahagia karena malam itu adalah malam menghormatan untuk punden mereka. Nah, gamelan ini pun juga sangat keras. Suaranya Ki Woro ini merasakan ada hal yang lebih sakral saat itu. Gamelan ini tidak seperti biasanya. Gamelan ini saya merasakan lebih sakral. Dalam hati Ki Woro berkata demikian. Dia pun berbisik kepada Nyi Mirah, "Nyi, gamelannya ada yang tidak beres." "Iya Pak, gamelannya tambah bagus suaranya." Wah, di situ masih Kencono Sari dan Kebo Giro ini masih terus menari. Kleng 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 kleng, kleng kleng kleng, kleng kleng kleng, tung tung tung, teret, teret. Gong. Nah, saat gong tiba-tiba langit kemudian itu mendung perlahan-lahan, dan di situ pemuda-pemuda tadi itu kembali kerasukan, berganti pemuda sekarang ada 7 orang, mereka kerasukan. Dan di situ Ki Woro langsung mengeluarkan ayam cemani. Tanpa banyak waktu, pemuda-pemuda yang kerasukan ini kemudian salah satu persatu itu melepas dari ceker ayam, kemudian sayap, kemudian kepala. Mereka itu makan ayam cemani mentah-mentah sambil kerasukan. Kepalanya ini dimakan, kemudian darahnya itu seperti diseruduk. Dan juga satu lagi, mereka ini bergantian merekahkan dada ayam, kemudian ususnya itu dimakan, rempela, ampelannya dimakan, hati dari ayam cemani dimakan, darahnya juga sampai tetes terakhir hingga bulu-bulunya itu dimakan, seperti buta kerasukan. Mereka itu ngeri sekali makan seperti kerasukan. Bahkan darah yang paling mengejutkan, darah ini tidak ada yang tertetes di tanah satu tetes pun. Mereka itu meminum darah itu seperti meminum teh ataupun kopi. Nah, dan ini adalah pemandangan yang lumrah dalam pertunjukan lengger. Dan di situ kemudian Ki Woro melemparkan 2 kelapa, dan langsung pemuda-pemuda yang kerasukan ini memakan kelapa itu, menyabuti kelapa. Sabutnya ini mereka kelupas menggunakan gigi, dan tempurungnya ini mereka hancurkan menggunakan dahi mereka. Dan kelapa hingga sabutnya, tempurung kelapa mereka ini dimakan satu persatu beserta kulit-kulitnya, seperti makan keripik ya, kerau kerau kerau. Selepas itu yang terakhir adalah ada kaca yang sudah dipersiapkan. Kaca ini pun juga sama, mereka itu makan kaca seperti makan keripik pisang, kerau kerau hingga mulutnya berdarah, mereka tidak merasakan apa-apa. Nah, di situ Kencono Sari ini sambil menari, dia ini seakan-akan pikirannya itu antara ada dan tiada. Karena di sekeliling ini Kencono Sari menggunakan selendang merahnya, dia ini melihat seperti seperti kera
Di situ kera sangat banyak, padahal di situ adalah orang-orang yang mengelilinginya. Di situ kera yang sangat banyak, dan orang-orang yang kerasukan ini, 7 orang yang kerasukan ini, dia ini melihat sosok genderuwo. Jarinya ini ada 6, tidak hanya 5. Ros-rosnya ini ada 3. Itu seperti genderuwo yang tadi dari mulai makan ayam, meminum darah ayam, memakan kaca, mengupas kerambil dengan giginya. Kenconosari melihat menari sambil menangis saat itu. Dan dalam bisikannya itu hanya ada Mas Aji. Walaupun di depannya ini ada penari laki-laki yang menggunakan topeng kebugiro, tetapi di belakang penari ini adalah suaminya yang menyodorkan pistol ke arah penari kebugiro ini. Dan yang dilihat Kenconosari itu sangat menyeramkan. Bukan penari laki-laki hanya menggunakan topeng kebugiro, tetapi dia melihat seperti seekor banteng berbulu dan matanya ini berapi. Dia ini menari-nari. Dan di situ Kenconosari tidak bisa berkata apa-apa, bahkan dia juga tidak bisa mengontrol badannya, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Dia hanya terus menari, menari tanpa henti. Begitu petir menyambar duer, hujan pun turun. Saat hujan turun, warga pun melarikan diri, menyelamatkan diri karena hujan turun dan dia pun pulang ke rumah masing-masing. Warga ini berhamburan, ayo wis bengi, bali. Banyak anak kecil yang menangis mencari ayahnya karena hujan sangat lebat dan petir menyambar-nyambar disertai dengan angin. Pada saat yang seperti itu, Ki Woro ini masih bertahan dan dia menyuruh untuk karawitannya, untuk pengerawitnya itu berhenti, mandek, stop. Ki Woro memerintahkan Nyi Mirah dan juga pengerawitnya untuk langsung membawa semua peralatan menuju ke pendopo. Di situ Nyi Mirah kemudian memegang tangan Kenconosari, tapi saat itu Nyi Mirah ini seperti dihempaskan. Saat Nyi Mirah memegang tangan Kenconosari, "Dok, udan." Nah, Nyi Mirah ini dihempaskan, dia terlempar ke jauh. Nyi Mirah ini menangis, "Kenconosari." Nah, dia ini menangis, "Kenconosari, kenapa Dok? Kenapa Dok? Ayo Dok, bali, melas anakmu." Nah, di sini Kenconosari ini dia menangis, tetapi matanya ini masih tidak sadar, dia masih menari. Nah, dia ini masih menari terus. Nah, di situ keadaan sudah tidak karuan. Nyi Mirah sudah berada di pendopo karena hujan sangat lebat, dan di situ Ki Woro masih bertahan sendirian. Dia itu duduk sambil membacakan kidung. Sirnaning margalayu, aja tumindak ing putuku, duh Dimas cah ayu. Nah, di sini Ki Woro ini berkidung Jawa. Dia menyanyikan tembang-tembang Jawa sampai menangis. Dan penari laki-laki yang tadi menjadi kebu, yang seperti banteng, seperti siluman, itu juga masih menari-nari. Saat Ki Woro menghentikan kidungannya, saat kidungannya selesai, tiba-tiba petir ini menyambar duer. Di situ petir ini menyambar penari yang berada di depan Kenconosari. Pemandangan yang amat mengerikan. Dan di situ topeng daripada kebugiro, topeng kebugiro itu terbelah menjadi 2. Di situ Kenconosari masih menari dan dia ini menangis seperti bukan dirinya, seperti ada roh halus yang merasuki dirinya. Di dalam jiwa Kenconosari di situ ada suara tertawa yang sangat luar biasa. Wah, ojo ngeyel putu-putuku, ojo ngeyel putu-putuku. Di situ Kenconosari ini terus menangis, bibirnya tidak bisa terucap, dia masih menangis sambil menari. Orang yang depannya menari sudah meninggal dunia. Dan kini tatapan Kenconosari seakan-akan sudah tidak kuat, jiwanya seakan-akan sudah tidak kuat, mentalnya seakan-akan sudah hilang entah kemana. Dan dia kini hanya menari dan menatap lurus ke depan. Dan alangkah mengejutkan ketika Kenconosari ini menatap ke depan. Dia ini melihat di situ ada orang yang menari sangat banyak. Ada nenek-nenek sedang menari di situ. Bungkuk menggunakan terompah, menggunakan caping dia menari, dan di belakangnya itu ada
orang laki-laki yang sangat banyak mengelilingi nenek-nenek itu menari. Hujan di situ masih sangat deras dan Ki Woro seakan-akan menyaksikan semuanya. Dia sambil bersilah kehujanan. Nyi Mirah dari kejauhan ini terus memanggil-manggil suaminya, "Pak, mulih, Pak, mulih, Pak, mulih, Pak, pulang," seperti itu terus. Keadaan yang sangat memprihatinkan. Di situ seakan-akan Nyi Mirah ini menyalahkan dirinya sendiri, dan Pak Bambang di sana juga menyaksikan berserta warga-warga yang berada di rumah Pak Bambang. Mereka menyaksikan pemandangan yang sangat ngeri ini. Tiba-tiba petir menyambar lagi, duer, dan di situ rumah Pak Bambang ini seakan-akan sangat panas. Ketika Pak Bambang ini berdiri, dia melihat ke salah satu lukisan. Lukisannya ini sempat pecah. Di situ ada lukisan yang berbentuk Nyi Roro Kidul yang dilapisi oleh kaca. Lukisannya ini pecah, tuar. Di situ Pak Bambang tidak bisa berkata apa-apa. Tanpa waktu yang panjang, Pak Bambang ini terdiam. Saat Pak Bambang terdiam menyaksikan Kencono Sari yang masih menari, entah melihat apa, entah jiwanya entah masih ada atau tidak. Di situ Pak Bambang tiba-tiba ini dia ini tertunduk lesu. Saat tertunduk lesu, dia sangat kaget karena kakinya ini seperti ada tangan yang memegang kakinya. Di situ Pak Bambang ini menggigil, dia ketakutan, seakan-akan dia ini menyesali dosa yang telah diperbuatnya. Karena lengger pentas tanggal 7, dia memaksakan kehendak semesta, dia memaksakan kehendak nenek moyangnya. Seketika itu Pak Bambang ini terseret keluar dari tangan tadi, menyeret Pak Bambang keluar ke halaman rumahnya. Di situ Pak Bambang meronta-ronta meminta pertolongan, tolong, tetapi orang-orang di situ di rumah Pak Bambang tidak melihat bahwa di situ Pak Bambang ini diseret oleh salah satu tangan yang besarnya itu 2 kali tangan manusia. Pak Bambang di situ itu melihat dari bawah tanah dikala hujan yang besar, melihat seperti makhluk buta kala yang seakan-akan akan mencaplok Pak Bambang. Semua buta itu berucap pada Pak Bambang, "Semua ulahmu kabeh goro-goro kowe le, kabeh goro-goro kowe le." Nah, seakan-akan mengerikan sekali perkataan-perkataan seperti itu. Lah saat itu tangan ini kemudian merasik naik dari lutut Pak Bambang, dan akhirnya kepala buta itu menghampiri tepat di depan Pak Bambang. Pak Bambang ini meronta-ronta ketakutan, tetapi orang-orang yang menolong Pak Bambang di sekelilingnya ini tidak melihat apa-apa. Dan di situ Pak Bambang ini sudah dicekik mati, dia dicekik hingga sekarat, bahkan darahnya pun hingga keluar melalui lubang telinga dan juga lubang mata, selain keluar dari mulut dan hidung. Di situ kemudian Ki Woro menolehkan pandangannya ke belakang. "Kabeh kuwi sangkan paraning dumadi. Sapa nandur giya kakanthi mesti nuwuh lan manen apa sing mbok tandur. Aku nang kene mung ngurmati sesepuh-sesepuh sing nang kene. Muga-muga kedadian iki aja dibaleni." Sontak Ki Woro berucap seperti itu dengan lirih. Hujan pun seakan-akan yang tadinya deras itu seakan-akan lembut dan akhirnya kecil. Dan di situ sontak Kencono Sari ini dia pingsan mengeluarkan darah. Singkat cerita, malam itu, malam penghormatan punden, menjadi malam yang penuh derita, malam yang penuh tangisan. Hujan reda, akhirnya rombongan dari Lengger ini pun menginap hingga keesokan harinya, karena Pak Woro tidak berani untuk pulang malam itu juga. Ditambah ketika hujan sudah reda, harus menguburkan jenazah daripada Pak Bambang ini. Pak Bambang akhirnya disemayamkan di kuburan belakang desa. Nah, kemudian saat Ki Woro akan pulang berpamitan dengan warga sekitar, salah satu tokoh di situ atau kasepuan, yaitu Mbah Parjo yang juga teman daripada Ki Woro,
dia ini memeluk Kiworo. Ki sing sabar ya Ki, tapi sadurunge balik melu aku dhisik. Nah, Kiworo ini menatap tajam pandangan daripada Ki Parjo. Tetapi di situ seakan-akan kontak batin antara Ki Parjo dan Kiworo ini sudah ada. Akhirnya Kiworo dituntun oleh Ki Parjo ini menuju ke makam daripada Pak Bambang yang sudah dimakamkan tadi pagi. Di situ Ki Parjo kemudian tangannya ini menusuk tanah kuburan yang masih basah, dan dia menggenggam salah satu benda. Kemudian benda itu diserahkan kepada Kiworo. Ki Parjo ini berkata, sebenarnya yang ingin mencelakai Kiworo dan anak Kiworo, yaitu Kenconosari, itu beliau, Pak Bambang. Tetapi Gusti Kang Moho Agung yang justru membinasakan beliau. Dan ini adalah jarum emas. Pak Bambang ini sebenarnya menginginkan setelah pentas untuk memboyong Kenconosari secara paksa. Dia sudah mengutus anak buahnya, walaupun anak buahnya ini keberatan, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Namun saat Punden desa Punden Mergolayu sini marah, Pak Bambang ini kena imbasnya. Dan dia ini sebenarnya ini sudah sangat ingin memiliki jiwa dan raga dari Kenconosari. Di situ Kiworo hanya mengangguk pelan. Dan jarum emas ini tolong diserahkan ke Kenconosari, disimpan baik-baik. Karena jarum emas ini adalah Pak Bambang yang mengambil paksa di kuburan suaminya, yaitu Mas Pamungkas. Sontak ketika itu akhirnya Kiworo mengerti semuanya dan mereka pun pulang. Di situ Kenconosari masih lemas dan dia harus dipapah oleh istri daripada Kiworo. Sesampai di rumah, Nyi Mirah ini kemudian membersihkan semua badan daripada Kenconosari, dan juga Kenconosari diberikan kembang sirih atau daun sirih. Kembangnya itu untuk dihirup dan daun sirihnya itu dikasih gula Jawa untuk dia minum, menyembuhkan organ-organ dalam dari Kenconosari. Saat itu Kenconosari memandang anaknya yang masih kecil, dan dia berkata kepada ibunya, yaitu Nyi Mirah, "Nyi, muga-muga Liona anakku sesuk aja dadi kaya aku, aja dadi penari lengger kaya aku. Muga-muga Liona iki iso dadi anak sing ngerti karo wong tuwa, budi pekerti kanthi apik, tata kramane apik, sekolah yo apik, dadi wong sing apik, manfaati kanggo wong tuwa, lan aja ngasih dadi molo kanggo masyarakat." Nah, sobat Kembang Patih, itulah dia pengalaman dari kisah penari lengger yang ini dikisahkan langsung oleh beliau pada bulan kemarin, dan sekarang usianya juga sudah tua. Dan untuk Liona sendiri akan kita bahas dalam sesi berikutnya, karena Liona ini juga dianugerahi sebuah kelebihan dari semesta, kelebihan dari Ilahi Robi, tentang hal-hal menyangkut dengan dunia mistis dan dunia yang fana. Sekian dari saya, pamiyaking warono, kinaryo sarono hamayu hayuning sasomo. Wallahul muwafiq ila huwa mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.